Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Pak Steven Gunawan, senior analis dari Hedan Putih Sekuritas. Pak Steven, bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang kemarin tetap berada di zona positif ataupun ditutup di zona hijau begitu, walaupun memang asing sendiri mencatatkan net sale sebanyak 229 miliar rupiah di pasar reguler. Analisis Anda apa dan apa yang membuat investor domestik nampaknya ini secara sentimen begitu mendorong memang pergerakan di IHSG tetap di zona hijau. Ya, memang terkesan kontrarian ya antara Ya, investor asing dengan investor domestik. Jadi untuk menjawab ini kita bagi jadi dua faktor. Yang pertama, kalau investor asing mencatatkan net sale kemarin itu lebih disebabkan karena hari sekitar hari Selasa itu anggota Dewan Gubernur dari The Fed, Christopher Waller, itu kan menyatakan tidak perlu gegabah atau buru-buru untuk The Fed menurunkan suku bunganya. Sehingga kita lihat tingkat probabilitas penurunan suku bunga di bulan Maret sebelumnya di angka 77%, di posisi terakhir tadi pagi saya mengeceknya itu sudah 54%. Artinya hanya 54% saja dari anggota Dewan Gubernur The Fed sama negara bagiannya itu yang bilang akan turun. hmm. Nggak, penurunan suku bunga, potensi penurunan suku bunga pada pertemuan The Fed di bulan Mei. Dari angka 60% sekarang sudah menjadi 40% saja. Karena pernyataan hati-hati dari Christopher Waller. Seperti itu. Kalau dari investor domestiknya, itu berarti animo pelaku pasar terhadap saham-saham grup Barito. Seperti kemarin tuh Brand, TPIA, itu masih positif ya. Sehingga memang kenaikan IHSG kemarin lebih didorong oleh investor domestik yang menaruh sentimen positif, ekspektasi tinggi, maksudnya harapan-harapan bagus buat saham-saham dari grup Barito. Seperti Oke, itu. baik. Sehingga ini kemudian menjadi market movers dan ternyata menempatkan IHSG di zona hijau begitu ya. Tapi bicara mengenai aksi net sale asing, Pak Steven, penjualan utamanya pada saham-saham blue chips yang jadi sasaran beli dalam sebulan hingga sepekan terakhir. Apakah ini juga memang terkait dengan ketidakpastian politik atau ada sentimen apa lagi? Mungkin berkaitan juga dengan tadi yang Anda sampaikan ya mengenai The Fed sendiri yang secara kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan tidak kemudian secepat yang diperkirakan sebelumnya. Iya, benar sekali. Faktor utamanya itu dari komentar terbaru dari Christopher Waller, anggota Dewan Gubernur The Fed, yang tidak perlu buru-buru atau cepat-cepat untuk menurunkan suku bunganya. Kemudian selain itu juga ada faktor dari ketegangan tensi geopolitik yang di Timur Tengah itu kan sudah mulai naik lagi, sehingga apa, investor asing itu lebih melirik ke saham-saham atau portofolio investasi, instrumen investasi yang dengan risiko lebih rendah. Jadi jadi mereka keluar dari emerging market, keluar dari negara berkembang. Salah satu negara berkembang adalah Indonesia. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan IHSG yang kemudian nampaknya masih terpengaruh oleh prospek ekonomi China yang disampaikan masih muram, Pak Steven? Ya, memang ekonomi China kan memang dari komposisi penduduk itu sudah banyak yang relatif senior atau bisa dibilang tua seperti itu ya. Sehingga tingkat konsumsi sudah mulai turun dan China mengalami deflasi atau penurunan harga utamanya karena sektor properti atau real estate di sana kan membebani dari daya beli masyarakat. Kita terakhir GDP growth pertumbuhan ekonomi kuartal 4 China kan meleset dari ekspektasi sedikit lebih rendah dari 0,1%, tapi kalau itu dari secara agregat pertumbuhan ekonomi itu sangat signifikan. Kita kan pengaruh ke China kan lewat jalur perdagangan ya. Jadi itu bisa menjadi pemberat di masa mendatang. Jadi kalau pendapat saya pribadi sih lebih berat ke ekonomi Cina ketimbang sentimen pemilu ya. Karena sentimen pemilu ini kita sudah memprice in seharusnya pelaku pasar domestik maupun investor asing seiring dengan penyelenggaraan beberapa kali debat capres cawapres, kemudian penyampaian visi misi yang sudah semakin clear, seharusnya sudah price in ya. Oke, artinya juga secara kestabilan suhu politik, walaupun kita memang masuk ke tahun politik, itu kemudian masih bisa terjaga sehingga akhirnya yang terjadi adalah memang pergerakan yang dikategorikan positif plus juga ada beberapa
sentimen dari global, walaupun memang ada penyeimbang sendiri dari China begitu, sehingga berjalannya cukup seimbang antara yang menguatkan IHSG dan juga menjadi concern pelaku pasar mengenai pelemahan yang terjadi di IHSG karena memang masih terpengaruh mengenai kondisi ekonomi dari China sendiri. Baik, kita akan ke saham-saham pilihan di pagi hari ini, Pak Steven, dari Anda. Di antaranya adalah saham-saham dapat disaksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ada BRPT dengan support di 1050 dan resistance di 1205. Kemudian PTRO support di 5100, resistance di 5750. Kemudian Archie support di 352, resistance di 422, dan juga United Tractors dengan support di 23.600 dan resistance di 26.925. Oke, kita ke BRPT terlebih dahulu, Pak Steven, seperti apa? Ya, BRPT memang bagian dari Barito Pacific ya, holding company. Jadi memang animo pelaku pasar masih positif terhadap saham-saham berbasiskan energi hijau ya. Jadi kita rekomendasinya sih buy on break karena sesungguhnya Barito Pacific ini masih berada dalam fase downtrend, tapi volumenya sudah mulai menguat, mengalami kenaikan cukup signifikan, sehingga jika break Barito Pacific BRPT ini break di 1190, dia bisa melanjutkan penguatan ke 1205. Jika break di 1205, bisa berlanjut lagi di 1280. Tapi ada baiknya masuknya nunggu break di angka 1190. Kita juga ngelihat dari tentang faktor akumulasi atau distribusi, ini masih mengalami distribusi yang cukup besar seperti itu. Oke, baik BRPT, Anda tadi rekomendasinya adalah buy on break dengan support di 1050. Tapi kalau lihat dari term investasinya ini cocok untuk pendek saja, menengah atau panjang juga, Pak Steven? Kalau untuk BRPT jangka pendek aja karena itu karena masih masuk dalam fase downtrend, sehingga kita merekomendasikan buy on break seperti itu. Oke, Barito Pacific TBK level terakhir ada di level 1120 dan level yang Anda rekomendasikan ada di 1050. Tunggu saja terkoreksi begitu karena secara trading bisa dimanfaatkan begitu. Dari BRPT kita ke PTRO seperti apa, Pak Steven? Ya, saham Petrosi ini memang masih related ke Barito Pacific karena dia sudah menjadi bagian dari Petrindo Jaya Kreasi Cuan ya. Kita rekomendasinya juga buy on break. Jadi kalau dia break di 5650, dia bisa melanjutkan penguatan ke 5750. Jika 5750 bisa ditembus, maka bisa lanjut ke penguatan berikutnya di 6125. Ini mengalami akumulasi dari para pelaku pasar, tapi akumulasinya tidak begitu signifikan sih, dengan volume yang kecil seperti itu. Baik, satu hal yang menarik juga terkait dengan PTRO sendiri, perusahaan terkaya di Indonesia, Prayogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham Cuan, ini menggelontorkan hingga 940 miliar dalam mengakuisisi saham PT Petrosi Tbk dengan kode saham PTRO ya. Dan hal ini terungkap dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Sejauh mana ini menjadi sebuah sentimen yang nampaknya kalau kita lihat memasukkan PTRO sebagai satu saham yang kita koleksi untuk menengah ke panjang, Pak Steven, atau mungkin Anda tetap melihat rekomendasinya masih main pendek saja untuk PTRO? Ya, untuk PTRO karena masih dalam fase downtrend, jadi bisa main pendek saja. Karena yang akan lebih diuntungkan itu cuannya itu sendiri, Petrindo Jaya Kreasinya. Jadi kan dia yang mengakuisisi Petrosi, jadi nanti kan laporan dari keuangan Petrosi itu yang dikonsolidasikan ke cuan itu sendiri. Artinya belum terlihat ada kemungkinan akuisisi ini akan mengatrol kinerja keuangan dari PTRO ya? Iya, yang ada nanti akan mengatrol secara signifikan kinerja keuangannya cuan itu sendiri. Jadi cuan nanti bakal lebih terintegrasi. Baik, oke. Dari PTRO kita ke Archie, seperti apa analisisnya, Pak Steven? Ya, Archie ini memang emiten emas ya. Kita lihat ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat
harga emas dalam 3 bulan terakhir mengalami kenaikan 2,5% dan harga emas mampu bertahan di harga 2.000 US dollar per tons dalam beberapa bulan terakhir. Jadi ini bisa menjadi katalis positif tersendiri buat saham Archie sehingga dia juga mengalami akumulasi cukup besar dengan namun volumenya tipis jika kita memberikan rekomendasi buy. Nah, itu artinya bisa untuk jangka panjang, bisa di resisten 422, kalau resisten 422 tembus dia bisa ke 426 seperti itu. Baik, 374 level terakhir untuk Archie, tapi level masuk yang direkomendasikan oleh Ada adalah ada di 352, tunggu saja di level itu begitu ya. Supaya kemudian secara cuan sendiri bakal lebih banyak begitu ya. Oke, United Tractor seperti apa Pak Steven? Ya, United Tractors ini masih related dengan emas ya. Kan dia punya emas tapi sedikit. Kemudian tapi yang lebih kuat tuh jasa jasa apa? Jasa kontraktor pertambangan. Jasa kontraktor pertambangan memang belakangan ini cukup signifikan dari tingkat tingkat kenaikan ordernya sehingga bagus buat United Tractor. United Tractor juga mendapat katalis positif. Dia terbiasa membagikan dividen cukup besar sehingga dividen yieldnya tinggi, itu menjadi atraktif di mata investor asing maupun investor domestik. Tapi dia juga mengalami akumulasi cukup besar, big accumulation. Kalau dia break di 26.800 bisa lanjut ke 26.925. Oke, entry level yang direkomendasikan untuk United Tractors? Dengan support di 23.600, resistennya di 26.925. Baik, itu tadi saham-saham pilihan di hari ini dari Pak Steven, diantaranya adalah BRPT, PTRO, Archie, dan juga United Tractors. Dan kita akan jeda sejenak Pak Steven, dan pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Steven, kita akan lihat data dari pembukaan di IHSG di pagi hari ini, sempat dibuka di level 7.252,967, namun kemudian IHSG bergerak di zona merah, terus melemah begitu di level 7.233,325, sempat menyentuh level tertingginya setelah sesi pembukaan pagi hari ini di level 7.277,979. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada SHID, CGHS, Fins, GRPH, TINS, TPIA, Ruiz, Koka, dan juga Indo. Top losers diantaranya adalah ada Cuan, Widi, Suri, Bull, Mang, FWCT, Brand, SOTS, dan CASA. Dan saya masih akan berbincang bersama Pak Steven Gunawan, senior analis dari Hainan Putira Sekuritas. Pak Steven, kalau kita bicara mengenai Wall Street begitu menguat signifikan, dan juga kalau kita lihat dari pembukaan bursa Asia pagi hari ini kompak menguat begitu, tapi kemudian kalau kita lihat pergerakan IHSG sejauh ini terus melanjutkan pelemahan begitu. Analisis Anda seperti apa Pak Steven? Ya, memang menarik sekali. Walaupun bursa Amerika berada di zona hijau, juga bursa Asia ya seperti itu. Namun IHSG sempat mengalami penurunan itu lebih karena aksi profit taking aja sih short term. Karena memang beberapa tahun belakangan ini kan pelaku pasar kita, investor domestik lebih banyak main pendek. Apalagi ini kan di hari Jumat di akhir pekan biasanya sih agak sedikit terkoreksi. Apalagi kemarin kan kenaikannya cukup signifikan ya, sampai di hampir di 1% kan, di 0,7% seperti itu. Jadi lebih ke aksi profit taking sesaat aja. Oke, artinya ini akan menjadi sebuah pelemahan yang sementara begitu ya, karena memang IHSG kemarin sudah berada di zona hijau ataupun ditutup di zona positif. Baik, kita ke saham yang nampaknya ini masih menjadi perhatian dari investor dan juga masuk ke jajaran top gainers di pagi hari ini begitu ya. Ada SID atau Hotel Sahid Jaya International Tbk, kemarin juga nampaknya masuk ke radar top gainers begitu. Kalau kita lihat apa yang membuat SHID ini menarik di mata investor, Pak Steven? Jadi untuk penguatan SHID itu lebih ke mungkin kalau secara faktor fundamental, faktor sentimen itu kan seiring dengan pemulihan ekonomi dalam negeri, sehingga mungkin sektor pariwisata, sektor perhotelan itu menjadi positif, bisa menjadi katalis positif, termasuk ke saham-saham perhotelan, salah satunya di
SHID itu sendiri seperti itu. Baik, walaupun memang secara pajak tempat hiburan sendiri memang sudah disampaikan akan ditunda penetapannya begitu ya. Nampaknya ini juga akan berdampak kepada saham-saham berbasis perhotelan dan juga pariwisata begitu. Oke, kita ke proyeksi dari pergerakan IHSG di hari ini, Pak Steven, seperti apa dan apa yang bisa diantisipasi oleh pelaku pasar? Untuk mengenai estimasi pergerakan IHSG di hari ini berada di range 7191 itu jika support kuat yang ke satunya. Kemudian kalau paling tinggi resisten dengan skenario optimisme ya di 7373 seperti itu. Tapi itu Baik, memang masih cukup jauh tampaknya ya, karena ini di akhir pekan ya. Nah, baik. sentimen yang perlu diwaspadai itu mungkin komentar-komentar dari pernyataan dari pejabat The Fed. Kan dari beberapa minggu itu ada pernyataan yang misalkan pejabat The Fed sedang mengisi seminar atau ada konferensi pers, kita lihat dovish atau hawkishnya itu seperti apa. Kalau dovishnya kan pasti cuma pivot penurunan suku bunganya ini ditunda apa enggak seperti itu. Kalau Mhm. sentimen pemilu sih saya rasa sih sudah price in, jadi tidak akan terlalu signifikan berpengaruh karena kita Baik. lihat pemilu sudah kurang dari 1 bulan lagi tapi situasi masih kondusif dan Hmm. aman sehingga sudah price in. Saham-saham yang patut dicermati secara umum ya untuk di tahun pemilu ini mungkin di telekomunikasi karena kan dia berbasis kekuatan konsumen domestik dan pemakaian paket data itu masih kuat. Kemudian saham-saham consumer, ada consumer retail. Consumer retail kita rekomendasikan yang high end seperti MAPI, sebut saja nama MAPI, karena kan kenaikan dari gaji PNS kan 8% ya. Dan kita percaya PNS itu kan gajinya bukan di UMR. Hmm. Kemudian kenaikan UMR rata-rata di 3-4% itu menguntungkan saham consumer groceries. Saham consumer groceries, consumer staples seperti Alfamart, Indomaret, Midi. Kemudian saham-saham banking tetap bisa menjadi perhatian pelaku pasar, utamanya di Bank Mandiri, karena dari komposisi portfolio kredit dia relatif seimbang antara kredit korporasi maupun kredit komersial seperti itu. Baik, oke. Itu tadi dia beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Steven. Semoga memang dapat menjadi referensi bagi strategi investasi hari ini oleh pelaku pasar. Pak Steven, terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky. Baik.